Selamat datang di PKPA Channel yang kali ini kita akan membahas mengenai praktek kerja profesi apoteker atau PKPA di rumah sakit. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di rumah sakit. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 4. Menghindari kerumunan, masih akan diterapkan secara penuh di 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA rumah sakit diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Farmasi rumah sakit masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan yang ketiga, mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di farmasi rumah sakit harus disiapkan sebaik mungkin walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi rumah sakit. Persyaratan lokasi rumah sakit: 1. Rumah sakit tipe A, B, atau C yang telah memiliki komite farmasi dan terapi. 2. Telah melaksanakan standar pelayanan farmasi di rumah sakit. 3. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA dengan adanya komitmen kerjasama. Dan yang keempat, mempunyai preseptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai dengan pedoman perguruan tinggi farmasi atau PTF. Tujuan PKPA rumah sakit: 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Ketiga, membekali calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit. Keempat, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Dan yang kelima, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Manfaat PKPA di rumah sakit. Pertama, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri atau self-confident untuk menjadi apoteker yang profesional di rumah sakit. Kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan PKPA di rumah sakit. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan IPTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di rumah sakit. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kelima, mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Dan yang terakhir atau keenam adalah mampu mengelola sediaan steril dan sitotoksik. Materi PKPA di rumah sakit. Yang pertama adalah organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit. Klasifikasi rumah sakit,
struktur organisasi di rumah sakit, panitia farmasi dan terapi atau komisi farmasi dan terapi, struktur organisasi farmasi rumah sakit, standar pelayanan farmasi rumah sakit, dan akreditasi rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit berupa perencanaan dan seleksi, anggaran obat, sistem perencanaan, pemilihan supplier. Yang kedua berkaitan dengan pengadaan, prioritas dan metode pengadaan. 3. Penyimpanan, tata letak sistem pergudangan dan sistem penyimpanan. Yang keempat, distribusi, sistem dan pengendalian distribusi. Audit internal, berupa sistem pengendalian mutu ataupun audit internal pada instalasi farmasi rumah sakit. Sistem pengendalian berupa model sistem pengendalian dan pelaksanaan pengendalian di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker dapat berupa A. Pelayanan informasi obat dan counseling. B. Panitia formularium dan terapi. C. TDM atau Therapeutic Drug Monitoring. Kemudian MESO atau Monitoring Efek Samping Obat. Interaksi obat dan patient safety ataupun juga medication error. D. Penanganan obat-obat sitotoksik. E. TPN atau Total Parenteral Nutrition dan IV admixture. F. DUE atau Drug Utility Evaluation dan RDU, Rational Drug Use. G. Produksi dan kontrol kualitas. H. Farmakoekonomi, pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan. I. Pengendalian infeksi, misalnya infeksi nosokomial. J. Pelayanan farmasi klinik lainnya. K. CSSD atau Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik atau PSPM, ruang lingkup CSSD, dan jenis sterilisasi. Berikutnya adalah penanganan limbah rumah sakit, penanganan limbah sitotoksik, dan limbah instalasi farmasi rumah sakit yang lain. Berikut ini kita akan bahas berkaitan dengan evaluation criteria bagi mahasiswa yang mengikuti PKPA di rumah sakit, yaitu berkaitan dengan field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, discipline, dan attendance at work. Penilaian PKPA di rumah sakit. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. Kedua, penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50%, kemudian nilai ujian komprehensif bobotnya 50%. Persiapan PKPA di rumah sakit. PKPA di rumah sakit merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA ini diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi dari PKPA di rumah sakit yang baik dan lengkap, agar dapat mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di farmasi rumah sakit secara profesional.